Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaannya yang terus kita alami dalam kehidupan ini. Sepanjang hari Tuhan memelihara hidup kita dalam berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan. Dan syukur bahwa semua itu boleh terlewati dengan baik. Karena itu, mari sejenak kita menghadap hadirat Tuhan dalam renungan malam pada saat ini. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Firman-Nya akan diberitakan dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan hingga pada saat ini. Bahkan terlebih sepanjang hari Tuhan memelihara hidup kami dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dan biarlah semua yang kami boleh kerjakan sepanjang hari ini berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman, dan terlebih menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Hamba yang akan memberitakan penuh dengan keterbatasan. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan hamba untuk berkata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan umat-Mu yang akan mendengarnya diberi kemampuan untuk memahami dengan benar. Dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah, sesungguhnya kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan yang hadir menyapa kita bersama malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini edisi Jumat 19 Maret 2021 dalam tuntunan tema Empati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap pribadi kita sebagai manusia, tentu saja bahwa kita diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan ini. Kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam kehidupan ini. Ada banyak sahabat-sahabat yang punya empati melihat kondisi yang kita alami. Tetapi mungkin juga ada sahabat-sahabat yang ketika kita menghadapi pergumulan, ia sama sekali tidak memiliki kepedulian kepada kita. Karena sepertinya dia hanya hadir menjadi sahabat ketika kita mengalami sukacita atau kesuksesan. Tetapi ketika pergumulan terjadi, ia malah menjauh. Nah, dalam situasi seperti itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita merindukan sosok seorang yang punya empati, yakni menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan apa yang kita alami. Dan saya yakin bahwa kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan dalam banyak hal kita memiliki empati terhadap orang-orang ataupun sahabat-sahabat keluarga kita yang diperhadapkan dengan pergumulan. Nah, dalam satu pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk berempati atau menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan keberadaan kliennya. Bukan menggurui atau merasa lebih dibanding klien. Konselor hanya manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalaman klien. Ya, cukup dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien, tentu bahwa sang klien akan merasa lega ketika konselor itu mendengar dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan para konselor, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya carut-marut persoalan akibat dosa. Menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah menjadi imam besar agung yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan bagi kehidupan kita. Satu kali untuk selamanya dan untuk semua manusia. Dalam hal ini kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Ayatnya yang ke-15 pembacaan kita. Betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Perantara yang bukan saja membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati pengenalannya yang intensif atas kita tanpa merasa lebih tinggi daripada kita. Sebab terbukti kehidupannya sebagai manusia
berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, memiliki hikmat dan integritas sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti bisa berempati atas kelemahan-kelemahan kita, sebab dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan dia Allah yang selalu dekat dalam kehidupan kita dalam kuasa-Nya. Ia adalah Allah yang tidak tinggal jauh dalam kehidupan kita, tetapi ia selalu dekat dalam kuasa-Nya yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, empati Allah dalam kehidupan kita luar biasa. Kepedulian Allah dalam diri kita sebagai anak-anak-Nya sungguh menakjubkan. Kalau Allah peduli kepada kita, bagaimana kita menyambut kepedulian itu dalam hidup ini? Cara kita menyambut kepedulian Allah dalam kehidupan kita, empati Allah dalam kehidupan kita adalah percaya dengan sungguh. Bukan percaya dengan setengah-setengah, tetapi percaya dengan sungguh. Wujud respon kita atas kepedulian Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Sekarang kita berada dalam Minggu Prapaskah yang keempat. Saat-saat kembali kita diingatkan untuk menghayati lebih jauh dalam kehidupan ini, apa arti kepedulian Allah yang rela mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi kita orang yang berdosa. Satu hal yang ia inginkan sekali lagi ialah setiap orang yang telah mengamini, bahkan mengimani empati Allah dalam hidupnya, akan percaya dengan sungguh akan kuasa-Nya dalam perjalanan kehidupannya pada masa yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya menjadi pegangan kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini yang boleh kami jalani dengan selamat sejahtera. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana keyakinan iman kami tentang empati Allah dalam kehidupan kami. Allah turut merasakan apa yang kami alami. Dan lebih dari itu, Allah mengampuni kesalahan kami. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Kami terus membawa kehidupan kami kepada-Mu, biarlah terus terjaga dan terpelihara oleh Tuhan. Kiranya hari demi hari kami boleh lewati dengan selamat sejahtera. Apapun beban hidup yang kami alami, baik itu karena usia lanjut, baik itu karena sakit penyakit, duka cita, pergumulan karena beban kehidupan. Yakinkan kami bahwa pergumulan kami tidak akan pernah melebihi kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan yang terjadi, selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan untuk boleh kami lewati. Sehingga janganlah kiranya pergumulan yang terjadi membuat kami putus harapan, tetapi selalu percaya akan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Demikian kami boleh menyatakan syukur kami di hadapan-Mu untuk berbagai perkara baik yang Tuhan boleh nyatakan. Baik itu melalui kesembuhan dari penyakit, ulang tahun perkawinan, pertambahan usia, kesuksesan dalam pekerjaan, ataupun kesuksesan dalam pendidikan. Kami percaya bahwa itu hanya mungkin kami alami karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah hari demi hari Tuhan selalu menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami.
dan juga Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur. Kami terus berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu diberi hikmat dan kemampuan, supaya pelayanan boleh dijalankan dengan penuh sukacita. Dan lewat semuanya itu, berkat-berkat-Mu akan terus dinyatakan bagi jemaat. Nama Tuhan pun selalu dimuliakan. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk anak-anak kami. Dalam proses pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka meraih masa depan, biarlah dalam tuntunan tangan Tuhan mereka terus terpelihara. Dan nantinya mereka boleh sukses meraih masa depan dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang mana dalam 2 bulan terakhir ini vaksinasi sementara dilaksanakan. Kiranya semua pihak yang terlibat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan. Demikian halnya dengan kami sebagai masyarakat. Kiranya kami tetap setia mematuhi sejumlah aturan-aturan demi keselamatan kami, bahkan juga demi keselamatan bagi banyak orang. Kami rindu situasi pandemi COVID-19 berlalu dengan baik dan kami kembali menikmati indahnya kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati kami malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dengan selamat sejahtera. Besok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Di dalamnya pula nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang bersyukur. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kita, kerinduan kita, kiranya hidup kita ke depan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat malam, salam sehat untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.